selamat sore pemirsa. Saya Kristina Minartasite, kembali lagi di hadapan pemirsa sekalian. Baru-baru ini terjadi kasus yang sangat-sangat merugikan negara dan juga masyarakat di Indonesia, yaitu bagaimana kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang semena-mena dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi negeri negara. Di sini saya akan mengangkat sebuah kasus di mana analisis kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR melalui sumber hukum dan konstitusi negara. Ada beberapa pakar yang akan kami wawancarai melalui rekan-rekan kami, yaitu melalui akademisi, kemudian praktisi hukum, dan kemudian masyarakat. Mari kita lihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari berbagai sumber-sumber ini mengenai kasus yang akan kita bahas. Berikut kami tampilkan rekan kami yang mewawancarai narasumber di lapangan. Selamat siang semuanya, kembali bersama saya Kristina Minartasite di sini. Kami di sini akan mewawancarai salah satu praktisi kami, yaitu yang bersumber daripada hukum, kepada Bapak Ranto. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa dari FISIP USU. Saya Ranto Sibarani, profesinya sehari-hari sebagai advokat atau pengacara di Medan. Baik Pak, terima kasih. Jadi kami akan mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama akan diusungkan oleh saya mengenai tema utama kami mengenai negara, konstitusi, dan sumber-sumber hukum. Baik, kami akan lanjut kepada pertanyaan. Pertanyaan saya Pak, jika terjadi ketidakseimbangan antara kompensasi yang diterima anggota DPR dengan kinerja nyata, misalnya dalam proses legislasi yang terbuka atau tertutup, apakah ada dasar hukum untuk menuntut transparansi atau pertanggungjawaban penghasilan mereka? Baik, terima kasih. Pertama soal jika terjadi ketidakseimbangan ya tadi ya, Iya, betul. kompensasi. Yang pertama mau saya sampaikan bahwa kompensasi anggota DPR kita, wakil rakyat kita, legislatif kita, menurut saya bahwa legislatif itu punya beban yang berat ya, beban kerja, dan kemudian juga dia punya beban konstituen. Bahwa siapapun di Republik ini sekarang yang menjadi anggota legislatif, anggota DPR, tentu dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh konstituennya, itu yang pertama. Konstituennya juga akan meminta bantuan apapun. Kalau konstituennya sakit, dia akan minta bantuan. Anak konstituennya tidak sekolah, dia akan minta bantuan anggota dewan tadi. Nah, kemudian kalau mereka kelaparan juga akan minta bantuan, itu dari konstituen. Belum lagi tuntutan partai, belum lagi tuntutan pengurus provinsi partainya, pengurus kota atau pengurus pusatnya. Banyak sekali pengeluaran bebannya. Nah, jadi ketika terjadi ketidakseimbangan antara kompensasi yang diterima anggota DPR ini, legislatif ini, itu saya artikan begini ya, misalnya bahwa anggota dewan dianggap punya gaji yang paling sangat besar, kan begitu, tidak seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Katakanlah dia tidak melakukan tugas-tugasnya sebagai anggota dewan padahal gajinya besar. Nah, yang pertama tadi saya sudah sebutkan ya, bahwa gaji anggota dewan itu harus besar supaya mereka sejahtera dan kemudian bisa bekerja untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Nah, tapi ketika gajinya sudah besar, tidak seimbang kompensasinya tadi, artinya dia tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagai kontrol terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh eksekutif, dia tidak merumuskan, merancang undang-undang untuk kepentingan rakyat ya, untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain, pemilik modal atau kapitalis begitu. Nah, kemudian dia yang ketiga, dia tidak melakukan tugasnya sebagai penyusun anggaran. Nah, apakah ada dasar hukumnya rakyat untuk meminta pertanggungjawaban ini, kan begitu? Bisa saja sebenarnya. Jadi rakyat boleh saja melapor kepada penegak hukum, dalam hal ini KPK misalnya. Apakah yang bersangkutan anggota dewan ini diduga korupsi atau tidak, untuk mempertanggungjawabkan harta kekayaannya. Misalnya ada di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 ya, terkait pencegahan dan tindak pidana pencucian uang. Itu ada di pasal 35 misalnya. Nah, tapi kan itu sebatas terdakwa. Terdakwa itu harus membuktikan secara terbalik hartanya itu diperoleh dengan cara yang sah. Nah, tapi menurut saya rakyat itu boleh saja menuntut anggota dewannya
yang tidak seimbang, gajinya tinggi tapi pekerjaannya tidak setinggi yang diharapkan oleh rakyat, yaitu dengan dugaan tidak melakukan tugasnya. Jadi ada banyak sebenarnya pasal-pasal KUHP bahwa bagaimana pejabat negara itu tidak melakukan tugasnya, tapi dia menerima gaji yang besar dari negara. Nanti itu bisa dicari aturannya. Tapi yang mau saya sampaikan, dalam kondisi kita Republik Indonesia sekarang ini, negara yang sedang berkembang, yang cita-citanya akan menjadi negara maju, bagi saya sebenarnya lebih penting sebenarnya adalah fokus kepada apa saja yang saat ini menyedot atau mengeksploitasi hasil alam kita, hasil bumi kita, bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan segelintir orang. Itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar wakil rakyatnya yang dipelajeti anggarannya gitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Akan kami lanjut untuk pertanyaan kedua yang akan diwakilkan oleh Intan. Baik Pak, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan kedua Pak. Di sini bagaimana Bapak menganalisis kekuatan hukum formal dari kebijakan kenaikan tunjangan ini? Apakah dari sisi hierarki, peraturan dan prosedur penetapannya, pemerintah dan DPR sudah berada di posisi yang kuat secara hukum Pak? Ya, kenaikan anggaran ya, pendapatan anggota DPR itu sebenarnya kan sudah diatur oleh undang-undang ya, bahkan ada peraturan pemerintahnya juga terkait tunjangan-tunjangan dan kesejahteraannya. Cuman yang mau saya sampaikan bahwa secara hukum ya, di undang-undang dasar kita misalnya, bahwa negara menjamin memberikan kesejahteraan bagi rakyat, kan gitu. Rakyat saja dijamin oleh negara harusnya kesejahteraannya. Ada undang-undang dasar kita itu, nanti kalian cari pasalnya, tentang bagaimana negara menjamin orang-orang terlantar, nah gitu, orang-orang terlantar, rakyat saja itu dijamin oleh negara. Nah, saya mau bilang bahwa rakyat saja dijamin, tentulah negara juga harus menjamin wakil rakyat. Nah, kan begitu dia. Nah, jadi secara hukum, bagaimana menyejahterakan anggota DPR ini itu sudah sesuai dengan semangat kita. Karena Pak, logikanya begini, kalau DPR-nya kita sejahterakan, gajinya kita tinggikan, maka harapan kita dia akan bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, tapi kalau gajinya sudah tinggi, nah kemudian dia tidak bekerja untuk rakyat, atau malah menerima sogokan dari perusahaan-perusahaan untuk meloloskan undang-undang yang menguntungkan perusahaan tersebut. Nah, jika ditemukan hal seperti itu, gaji sudah tinggi, kemudian dia mengkhianati kepentingan rakyat, maka ini harus dihukum seberat-beratnya sebenarnya, bahwa dia sudah mengkhianati kepentingan rakyat. Jadi sudah benar secara hierarki undang-undang kita dari undang-undang dasar semangatnya adalah mensejahterakan rakyat. Nah, kemudian karena rakyat harus sejahtera, tentu anggota dewannya harus sejahtera. Nah, kemudian ada undang-undang anti korupsi juga. Karena begini, logika saya begini, kalau anggota legislatif gajinya sedikit, kemudian dia harus banyak keluar uang untuk konstituennya, untuk partainya, kemudian untuk hal-hal yang lain terkait tugas dan fungsinya, maka dia akan mencari pendapatan yang lain. Nah, maka dia akan cenderung korupsi, kan begitu. Nah, jadi saya sudah setuju bahwa dinaikkan gaji anggota DPR. Nah, kemudian, tapi kalau dia setelah gajinya naik, ketahuan dia korupsi, maka dia hukum seberat-beratnya. Kan kita punya undang-undang, ada undang-undang anti korupsi, ada undang-undang tindak pidana pencucian uang. Nah, kemudian juga bahwa secara hukum setiap anggota DPR yang baru menjabat dia kan harus melaporkan LHKPN-nya, laporan harta kekayaan pribadinya begitu. Nah, ini harus dilihat masuk akal atau tidak kenaikan gajinya 1 tahun dia menjabat, 2 tahun, atau setelah 3 tahun. Kalau tidak masuk akal, maka kita harus pakai undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang nomor tahun 2010 itu. Nah, jadi setiap anggota DPR yang melaporkan harta kekayaan pribadinya di awal misalnya, kenaikannya berapa persen, nah itu yang harus diatur. Paling masuk akal berapa persen dalam 5 tahun. Kalau di luar itu, maka dia harus dijerat dengan tindak pidana pencucian uang, karena pasti dia korupsi. Itu aja mungkin, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada reporter. Terima kasih. Bapak Ranto Sibarani SHMH mengatakan bahwa rakyat dapat menuntut anggota dewannya karena ketidakseimbangan gaji DPR dengan kinerja nyatanya.
Lantas, bagaimana pendapat seorang akademisi mengenai keterkaitan antara kasus ini dengan mahasiswa? Selamat siang menuju sore, saya dari kelompok 3, nama saya Ikram Meski Ramadan. Di sini sedang mewawancarai narasumber akademisi bersama Kak Ira. Oke, hai semuanya, saya Ira Rizka Isya Lubis, saya dosen di program studi ilmu politik Visipusu. Oke? Oke Kak, saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Apakah kakak bisa jelaskan secara hierarki dasar hukum apa saja yang menjadi pijakan untuk kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara seperti anggota DPR ini? Oke, itu apa pertanyaannya? Oke, jadi kalau berbicara dasar hukum untuk pengeluaran anggaran itu kan udah banyak ya, kita mungkin udah dapat informasi, kita juga udah belajar bahwasanya setiap uang yang dikeluarkan untuk pejabat negara ataupun uang yang diperlukan untuk kebutuhan negara itu harus tertera di dalam APBN, dan kalau misalnya penggunaannya untuk daerah dia juga udah ada untuk penggunaan daerah. Nah, sebenarnya Kak Ira itu tidak terlalu concern ya ke ranah terkait keuangan atau anggaran negara, apalagi itu yang berkaitan dengan penggajian anggota DPR RI atau DPR lah ya, karena kan DPR itu merupakan bagian dari trias politika yang mereka dipilih secara langsung oleh masyarakat. Nah, tapi setahu Kak Ira, kalau konsep dasar hierarkinya DPR itu tuh sudah disusun untuk penggajiannya di Undang-Undang Nomor 18 ya kalau Kak Ira nggak salah, bukan undang-undang, peraturan pemerintah atau PP nomor 18 tahun 2017, yang dimana di situ sudah tertera secara jelas tunjangan-tunjangan yang diplot untuk penggajian DPR maupun ya anggota-anggota legislatif. Jadi menurut Kak Ira dari perencanaan keuangan, penganggaran ataupun uang itu akhirnya dikeluarkan, itu tidak mungkin kalau tidak ada plotting di awalnya. Jadi hierarkinya pasti dari plotting anggarannya tersedia, maka anggaran akan disalurkan. Gitu. Menurut Kak Ira ya, pasti alurnya tetap sama seperti penganggaran pada umumnya. Gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Kak Ira. Baik. Menurut Kak Ira nih, bagaimana kenaikan gaji DPR ini bisa mempengaruhi persepsi mahasiswa tentang keadilan sosial dan kepercayaan mereka pada sistem politik? Oke, jadi kalau berbicara tentang gaji, ya kita semua yang bekerja kan wajib dibayar ya. Gaji itu kalau kita orang-orang yang bekerja, gaji itu merupakan hak nih. Siapa tadi namanya? Ali Syaman. Ali, oke. Jadi Ali, kalau misalnya Ali bekerja kan Ali harus dibayar gitu kan. Begitu juga Kak Ira. Kak Ira bekerja berarti Kak Ira tuh dibayar. Sama seperti DPR RI itu kan DPR RI mulu dari tadi, pokoknya DPR ya. DPR itu kan juga salah satu jabatan pejabat negara, atau ya bisa kita bilang mereka juga bekerja gitu ya untuk negara. Jadi kalau kita berpositif thinkingnya ya, mereka bekerja, idealnya memang mereka harus dibayar. Tetapi yang perlu menjadi concern kita adalah jangan bayarannya mereka itu tidak kita analitis gitu, itu tidak kita kritisi. Sebagai mahasiswa maka idealnya juga kita harus tahu sumber dana, peruntukan, tunjangan, atau plotting anggarannya jelas atau enggak, peruntukannya masuk akal apa enggak gitu. Jadi jangan sampai justru ya kita itu justru mengkritisi tanpa tahu dasar gitu loh Ali. Contohnya gini, kita mengkritisi tunjangan DPR itu terlalu besar untuk ini gitu. Tapi kita tidak tahu makna dasar kenapa uang itu bisa hadir dan kenapa anggaran tersebut bisa terbentuk gitu loh. Nah, makanya menurut Kak Ira idealnya setiap orang yang bekerja haruslah digaji. Tetapi karena kita tahu anggota DPR atau siapapun pejabat publik itu berasal dari uangnya rakyat, maka tunjangan, gaji, atau apapun yang dikeluarkan uang untuk mereka itu harus kita analitis, kita kritisi. Idealnya diperuntukkan untuk apa, sumber dananya dari mana, tidak melakukan penyelewengan. Misal ya mereka kan punya uang untuk kunjungan kerja ya, berarti mereka benar kunjungan kerja nggak, kan kayak gitu kan. Terus mereka misal dapat tunjangan untuk komunikasi, mereka benar melakukan komunikasi politik nggak atau bagaimana gitu. Nah, jadi maka menurut Kak Ira secara garis pandang, kalian sebagai mahasiswa jangan menganggap ini adalah keadilan sosial harus kita tegakkan, kesenjangan sosial ini terbentuk karena adanya gaji DPR yang tidak ini gitu. Nah, tetapi kitanya sebagai mahasiswa harus analitis dan kritis tentang bagaimana plotting anggaran dan diperuntukkannya untuk apa, terutama penggunaan anggaran atau uang yang diperuntukkan untuk pejabat publik
gitu. Nah, jadi menurut Kak Ira, analitis dan kritisnya kalian yang perlu terbangun. Jangan sampai menyuarakan sesuatu tapi tidak berdasar, karena balik lagi DPR maupun siapapun aktor politiknya, mereka bekerja dan setiap orang yang bekerja idealnya dibayar. Gitu. Dapat nggak poinnya? Semoga dapat ya. Oke. Baik, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin menganalisis mengenai bagaimana kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR itu berdasarkan sistem hukum dan konstitusi negara, bersama narasumber kami dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Matondang dari masyarakat sipil. Oke, jadi Ibu, kami di sini ingin bertanya mengenai ketika kenaikan gaji DPR ini ada, bagaimana perasaan dari masyarakat sipil, terutama dari sudut pandang Ibu, apakah Ibu merasa DPR ini benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya cuma untuk dirinya sendiri, Ibu? Kalau menurut saya sebagai masyarakat sipil, kenaikan gaji untuk DPR itu belum layak menurut saya. Mengapa? Karena kita lihat di masyarakat ini, khususnya masyarakat sipil atau bagian bawah yang saya katakan di sini, masih keadaan perekonomiannya sangat susah dan sulit. Jadi saya rasa tidak cocok untuk menaikkan anggaran ataupun gaji daripada anggota DPR tersebut. Menurut saya lebih baguslah diperhatikan dulu keadaan masyarakat sipil ini. Karena masalah ekonomi sehari-hari saja untuk masyarakat biasa sudah sangat sulit. Apalagi nanti biaya yang lain di dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi saya rasa lebih bagus dulu ditata masalah perekonomian di masyarakat sipil ini, baru kalau sudah cukup dan layak dan sejahtera, baru saya rasa bisa dilakukan penaikan gaji untuk anggota DPR. Tetapi kembali lagi itu, kalau misalnya anggaran untuk itu ada, maka pemerintah juga bisa membuat solusi untuk itu. Itu menurut saya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Baik, Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua yang menurut Ibu nih, apakah kenaikan gaji dan tunjangan DPR ini justru malah membuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan semakin berkurang? Iya, menurut saya dengan naiknya gaji anggota DPR ini nanti, saya rasa kurang pas ya tadi. Jadi kalau menurut saya tadi lebih bagus ya, kembali ditinjau kembali keadaan perekonomian untuk rakyat rendah atau masyarakat sipil ini. Baru nanti oleh pihak pemerintah atau pihak pusat mengacu ataupun kita katakan memperhatikan bagaimana program untuk kenaikan gaji tersebut untuk khususnya anggota DPR maupun DPR yang berada di pusat maupun di daerah. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sekian, sampai di sini saja wawancara kami. Terima kasih. Kasus kenaikan gaji DPR dan tunjangan DPR ini kiranya menjadi refleksi bagi negara kita agar lebih transparansi kepada sistem hukum kita dan juga konstitusi negara kita. Masyarakat berharap kiranya kasus ini tidak terulang kembali dan juga para wakil rakyat dapat merefleksi diri mereka dan tidak melakukan hal yang serupa agar kasus ini tidak terjadi dan anarkisme yang berdampak ini tidak terulang kembali. Sekian dari saya, Christian Minarta ICT. Terima kasih. Sampai jumpa.